Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah praktikum formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi padat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bentuk sediaan suppositoria ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman mungkin nanti bisa mendapati berbagai macam bentuk sediaan farmasi berupa suppositoria. Di sini saya cantumkan beberapa contoh produk, antara lain yang pertama adalah Dulcolax, di mana untuk Dulcolax suppositoria ini isinya adalah bisakodil 10 mg. Nah, Dulcolax suppo ini biasa digunakan untuk mengatasi konstipasi ya, atau kesulitan untuk buang air besar, teman-teman. Kemudian yang kedua ada superoid, di mana isinya adalah benzokain 1%, zinc oxide 2%, dan alukol 0,25%. Nah, superoid ini biasanya dapat digunakan untuk meringankan gejala wasir. Kemudian juga ada ultraproc-N ya, isinya fluoropion bivalat dengan lidokain HCl, di mana suppositoria ini fungsinya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, biasanya memang rasa nyeri yang cukup tinggi tingkatannya, misalnya digunakan untuk pasien-pasien pasca operasi. Kemudian ada Boragino S, ya, isinya beberapa sediaan atau beberapa ekstrak, teman-teman. Nah, Boraginol ini fungsinya juga hampir sama dengan superoid tadi, yaitu adalah untuk sebagai meringankan gejala wasir atau anti hemorodial. Nah, kita ke definisi suppositoria terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman nanti dapat melihat referensinya di Farmakopeia Indonesia edisi 6, halaman 59-60 ya. Jadi di Farmakopeia disebutkan bahwa suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Nah, umumnya suppositoria ini akan meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suhu tubuh di sini berarti suhu tubuh orang yang normal ya, kisaran 36-37 derajat Celcius ya, teman-teman. Kemudian suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal ataupun sistemik. Jadi membawa zat terapeutik yang bersifat lokal itu artinya dia memberikan efek di daerah setempat penggunaan atau aplikasi, sedangkan kalau sistemik dia itu nanti kemudian akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu perbedaan antara itu ya zat terapeutik yang bersifat lokal dan sistemik. Nah, kemudian pada praktikum kita ini, teman-teman, saya akan mengambil contoh formulasi pembuatan suppositoria dengan zat aktif, yaitu bisakodil. Nah, seperti produk Dulcolax tadi ya, kita menggunakan bisakodil dengan dosis 10 mg per suppositoria. Dan berat suppositoria itu kan biasanya kisaran 3-5 gram. Sehingga di sini saya mengambil bobot terkecil yaitu 3 gram. Nah, kalau kita menggunakan zat aktif bisakodil yaitu 10 mg, ya kalau kita ubah ke dalam satuan gram itu kan 0,01 gram. Kemudian berat suppo yang kita inginkan adalah 3 gram per suppositorianya, maka kita memerlukan yang namanya basis suppositoria. Jumlahnya berapa? Jumlahnya dihitung dengan cara mengurangkan berat suppo yang rencana kita buat, yaitu 3 gram, dikurangi dengan komponen zat aktif yang sudah ada, 0,01 gram. Sehingga untuk basis suppo yang kita gunakan, kita membutuhkan 2,99 gram. Nah, jumlah suppo yang akan dibuat di sini contohnya adalah akan dibuat sebanyak 10 suppositoria. Oke, kita mempelajari mengenai referensi bahan aktif maupun bahan tambahan yang akan kita gunakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah zat aktifnya, yaitu kita menggunakan bisakodil. Nah, teman-teman, untuk referensi bisakodil, teman-teman dapat lihat di Farmakopeia Indonesia edisi 6, halaman 312. Bisakodil ini memiliki pemberian serbuk berwarna putih ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pelarutan bisakodil sendiri praktis tidak larut di dalam air,
larut dalam kloroform dan dalam benzen, agak sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, dan sukar larut dalam eter. Sehingga kalau misalnya nanti kita menggunakan formula supositoria yang berbasis dapat bercampur atau larut air, maka sebenarnya bisakodil ini tidak terlarut di dalam air atau di dalam basis tersebut, tetapi dia tersuspensi di dalam basisnya. Kemudian setelah zat aktif, kita menginjak ke basis supositoria. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari 3 basis yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah basis oleum kakao. Ya, oleum kakao ini untuk referensinya teman-teman dapat lihat di HPE edisi 6 halaman 725. Jadi secara pemberian atau appearance itu adalah berwarna kekuningan atau putih, kemudian padatan, tetapi dia seperti padatan berminyak begitu. Kemudian melting point-nya atau titik leburnya yaitu 31 sampai 34 derajat Celcius. Nah, melting point ini perlu kita ketahui tujuannya adalah untuk memprediksi suhu berapa nanti yang kita butuhkan untuk meleburkan si basis oleum kakao ini. Karena kalau kita membuat supositoria, nanti langkah yang pertama adalah apabila ada basis yang kita gunakan dia bentuknya adalah solid, maka harus kita lelehkan atau kita leburkan terlebih dahulu. Nah, sehingga untuk mengetahui suhu peleburannya, kita dapat dengan mengecek titik leleh dari bahan tersebut. Kemudian basis yang kedua, nanti kita akan mencoba untuk memformulasi supositoria bisakodil dengan basis hard fat atau lemak yang mempunyai berat jenis tinggi ya teman-teman. Nah, hard fat ini sendiri nanti teman-teman bisa membaca lebih lengkap referensinya di HPE edisi 6 halaman 722. Untuk sinonimnya teman-teman, hard fat ini dijual dalam berbagai macam merek dagang, antara lain Aquasoft, Aquasol, kemudian nanti Suposir, Vitepsol, dan lain sebagainya. Nah, di dalam praktikum kita kali ini, nanti kita akan mencoba menggunakan salah satu merek yaitu Vitepsol H15. Untuk Vitepsol sendiri teman-teman secara pemberian nanti teman-teman dapat lihat pada gambar ya, dia jadi seperti granul yang berbentuk bulat ya, seperti massa lilin begitu teman-teman. Sehingga nanti massa lilin atau hard fat ini nanti kita leburkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan zat aktif yaitu bisakodil. Dan yang ketiga yaitu basis PEG atau polyethylene glycol, teman-teman. Nah, untuk basis polyethylene glycol seperti yang ada di dalam buku handout praktikum, nanti kita akan menggunakan dua jenis polyethylene glycol yaitu polyethylene glycol 400 dengan polyethylene glycol 6000. Nah, di sini penggunaan polyethylene glycol yang berbeda serinya yaitu 400 dan 6000 nanti tujuannya adalah untuk memberikan massa atau bentuk supositoria sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman nanti dapat membaca pada bagian deskripsi ya, teman-teman. Perbedaan polyethylene glycol 400 dan 6000 jika dilihat dari bentuknya adalah di sini ada catatannya. Polyethylene glycol dengan grade 200 sampai 600 itu dia berbentuk liquid atau cairan. Sedangkan dengan grade 1000 atau di atasnya itu dia akan berbentuk padatan atau solid pada suhu kamar. Jadi nanti kalau kita bayangkan ya, kita menggunakan polyethylene glycol 400, dia nanti berupa liquid atau cairan yang kental, sedangkan kalau kita bicara mengenai PEG 6000 itu adalah berbentuk solid atau berbentuk padatan, mirip dengan Vitepsol tadi. Nah, selanjutnya yaitu formula perhitungan dan cara kerja, teman-teman. Untuk yang pertama, kita
kita akan membahas mengenai formula suppositoria basis oleum kakao. Jadi untuk suppositoria basis oleum kakao itu nanti formulanya setiap suppositoria kita memerlukan bisakodil sebesar 0,01 gram dengan oleum kakao sebanyak 2,99 gram sehingga totalnya adalah 3 gram. Nah, kalau kita ingin membuat 10 buah suppositoria, maka masing-masing kita kalikan dengan 10 sehingga bisakodil kita butuhkan 0,1 gram dan oleum kakao kita butuhkan 29,9 gram. Nah, untuk pembuatannya, yang pertama adalah kita lakukan penimbangan bahan-bahan yang kita butuhkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita melelehkan terlebih dahulu oleum kakao sebanyak 2/3 dari jumlah oleum kakao yang kita gunakan. Nah, kita lelehkan di atas suhu leburnya, yaitu kita mungkin menggunakan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Kemudian kita lelehkan sambil kita aduk hingga seluruh basis oleum kakaonya meleleh sempurna. Nah, setelah basis oleum kakao meleleh sempurna, teman-teman, kita angkat dari penanas air, kemudian kita tambahkan sisa oleum kakao yang masih berbentuk padatan tadi. Kemudian kita aduk hingga oleum kakaonya itu meleleh seluruhnya. Nah, teman-teman, di sini kan ada dua bagian ya, yaitu oleum kakao yang dilelehkan di awal, yaitu 2/3 bagian, dan 1/3 bagian oleum kakao yang kita tambahkan di akhir. Nah, tujuan dari peleburan oleum kakao yang tidak seluruhnya ini adalah, jadi jika kita meleburkan oleum kakao, nanti itu akan menyebabkan perubahan kristal dari oleum kakao yang stabil menjadi kristal yang tidak stabil. Nah, hal itu nanti akan mempengaruhi proses pemadatan ya, atau proses pembekuan dari oleum kakao sendiri. Sehingga untuk supaya tidak terlalu terpengaruh atau tidak terlalu terganggu proses pembekuan suppositoria basis oleum kakao ini, maka 2/3 oleum kakao itu kita panaskan dulu di awal, sedangkan sisa oleum kakao yang tidak kita panaskan tujuannya adalah masih mengandung kristal yang stabil, kita tambahkan dengan tujuan nanti untuk memicu supaya kristal yang sudah tidak stabil dikarenakan adanya proses pemanasan tadi menjadi stabil kembali, sehingga nanti proses pembekuan produk akhirnya itu tidak mengalami masalah. Nah, setelah basis oleum kakao sudah kita lelehkan semuanya, langkah terakhir adalah kita tambahkan bisakodil sebagai zat aktifnya. Kita aduk kembali sampai dengan homogen dan kemudian kita tuang ke dalam cetakan yang sudah diolesi parafin liquid. Nah, suppositoria bisakodil dengan basis oleum kakao nanti kemudian dimasukkan ke dalam kulkas ya untuk didinginkan untuk mempercepat proses pembekuan suppositorianya. Nanti setelah beku siap dilakukan evaluasi mutu fisik. Oke, baik. Untuk formula yang kedua yaitu suppositoria dengan basis Harvard atau Bitepsol, itu formulanya hampir sama dengan formula yang pertama, yaitu yang menggunakan basis oleum kakao, hanya perbedaannya di sini oleum kakao kita gantikan dengan Bitepsol, teman-teman. Untuk perhitungannya juga sama ya. Jadi formula untuk satu suppositoria terdiri dari bisakodil 0,01 gram dan Bitepsol 2,99 gram. Untuk membuat 10 buah supo, masing-masing kita kalikan 10 sehingga bisakodil kita timbang 0,1 gram dan Bitepsol kita membutuhkan 29,9 gram. Selanjutnya untuk cara pembuatan dari supo basis Harvard ini, yang pertama adalah kita timbang dulu bahan-bahannya, kemudian kita lelehkan dulu basis suppositorianya yaitu Bitepsol tadi di atas penanas air, suhunya kurang lebih 40 derajat Celcius, kemudian kita aduk hingga basis Bitepsolnya tadi meleleh sempurna. Setelah basis Bitepsol meleleh sempurna,
basis tersebut kita angkat dari penanas air, kemudian kita tambahkan bisakodil dan kita aduk sampai dengan homogen. Selanjutnya, campuran tersebut kita tuang ke dalam cetakan yang sudah diolesi parafin liquid. Nah, suppositoria bisakodil basis hard fat atau Vitepsol kemudian kita dinginkan di kulkas ya untuk mempercepat proses pengerasan dari suppositoria tersebut. Setelah nanti suppositoria mengeras sempurna, maka suppo tersebut siap digunakan untuk dievaluasi mutu fisiknya. Dan formula yang terakhir yaitu formula ketiga dengan menggunakan basis polyethylene glycol atau PEG, di mana pada formulanya nanti kita menggunakan dua jenis PEG. Formula lengkapnya adalah bisakodil 0,01 gram, kemudian PEG 400 0,29 gram, dan PEG 6000 sebanyak 2,70 gram. Sehingga untuk membuat 10 buah suppositoria, kita membutuhkan bisakodil sebanyak 0,1 gram, PEG 400 sebanyak 2,9 gram, dan PEG 6000 sebanyak 27 gram. Untuk proses pembuatannya, yang pertama adalah kita menimbang bahan, kemudian selanjutnya kita lelehkan PEG 6000 di atas penanas air suhu kurang lebih 40 derajat Celcius hingga meleleh sempurna. Kenapa di sini kita hanya melelehkan PEG 6000? Karena dalam komponen formula untuk basis PEG itu PEG 6000 yang dia berupa padatan atau solid, sedangkan PEG 4000 berupa cairan atau liquid ya, sehingga nanti tidak perlu kita lelehkan. Setelah PEG 6000-nya meleleh sempurna, teman-teman kita angkat dari water bath, kemudian kita tambahkan PEG 400-nya, kita aduk hingga homogen seluruhnya. Nah, setelah basis PEG terbentuk homogen, kita segera tambahkan bisakodil dan kita aduk kembali sampai dengan homogen. Dan sebelum membeku langsung kita cetak ke dalam cetakan yang sudah diolesi parafin liquid. Nah, pengolesan parafin liquid di sini tujuannya adalah untuk mencegah perlengketan suppositoria ke permukaan dari cetakan suppositorianya ini. Nah, setelah dimasukkan ke dalam cetakan, maka suppositoria bisakodil basis PEG kita masukkan ke dalam lemari es untuk mempercepat proses pengerasan. Setelah keras sempurna, kita keluarkan dari lemari es dan siap untuk kita lakukan evaluasi mutu fisik. Untuk evaluasi mutu fisik suppositoria, teman-teman dapat membaca referensi lengkapnya pada handout praktikum kita halaman 42 sampai 43. Jadi yang pertama adalah kita melakukan uji homogenitas zat aktif, yang kedua penampilan organoleptis, yang ketiga keseragaman sediaan, di mana untuk uji keseragaman sediaan ini dapat kita gunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode keseragaman bobot atau metode keragaman kandungan zat aktif. Kemudian uji yang keempat adalah uji kisaran dan waktu leleh, uji kelima adalah uji waktu hancur, keenam uji kehancuran, dan ketujuh uji penetrasi. Oke, demikian penghantar untuk materi suppositoria, teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih.